Bismillahirrahmanirrahim. Soal hal yablughu ana ta bisa tumeka sapa al waliyu wali darajatan nabi ing derajate nabi wa hal yasilu lan ana ta tumeka sapa al waliyu ila halatin maring tingkah taskutu kang gugur anhu saking wali apa at-takalifu pira-pira paperdene agama indah ing dalem nalikane yasilu ila halatin. Jawab la yablughu ora bisa tumeka sapa waliyu wali darajatan nabiyin ing derajate nabi minal anbiya'i kan tetep saking pira-pira nabi aslan kelawan babar pisan. Wala yasilu lan ora bisa tumeka sapa al abdu kawula madama ing dalem selagine langgeng sapa abet iku akilan kang berakal baligon kang balik ila haitsu yaskutu maring sekirane gugur anhu saking abet opal amru perintah agama wa nahyu lan larangane agama wa yubahu lan den wenangaken lahu keduwene abet apa ma perkara syaa kang karep sapa abet ing ma wa man ta sapane wong iku za'ama nyono sapa man zalika ing mengkono-mengkono yasilu al abdu ila haitsu yaskutu anhu al amru wan nahyu wa yubahu lahu ma syaa kafaro mengko kufur sapa man wa kadzalika lan hale kaya mengkono-mengkono kufur yakfuru kufur sapa man wong zama kang nyono sapa man nyono annali syariati ing setuhune iku tetep keduwene syariat Islam batinan ana perkara batin yukhalifu kang nolayani apa batin zahiraha ing zahire syariat wa utawi batin iku al muradu perkara kang den karepaken bil hakikati kelawan istilah hakikat fa awwala mongko nak wili sapa man an-nususa ing pira-pira dalil pira-pira nas katerangan al-qat'iyyata kang bangsa mesti wa hamalaha lan nanggungaken sapa man ing an-nusus al-qat'iyyah ala ghairi dhawahiriha ing atase sak liyane pira-pira makna zahire an-nusus al-qat'iyyah kaman kaya wong za'ama kang nyono sapa man annal murada ing setune perkara kang den karepaken bil malaikati kelawan dawuh malaikat iku al quwa kekuatan al aqliyah tukang bangsa akal wa bisyayatini lan nyono kelawan lafaz syayatin al quwa ing kekuatan al wahmiyata kang bangsa apa panyipta alas hayalan atau apa ilusi. Soal apakah seorang wali bisa nyampe derajat menjadi nabi dan apakah seorang wali bisa nyampe pada suatu keadaan yang menjadi gugurnya kewajiban-kewajiban agama? Jawab la yablughu. Seorang wali tidak mungkin bisa nyampe derajat menjadi nabi dari para nabi yang ada. Derajat satu nabi pun dari para nabi yang ada sama sekali tidak bisa aslan. Wala yasilu al abdu dan seorang hamba Allah selama dia masih akilan balihon, selama masih mukallaf, masih berakal dan balik, tidak mungkin nyampe pada keadaan sekiranya sudah tidak diwajibkan menjalankan perintah Allah, tidak diwajibkan menjauhi larangan Allah. Itu tidak akan sampai setinggi derajat seseorang melakukan amalan syariat itu tetap wajib. Tidak mungkin nyampe keadaan yang sudah tidak wajib melakukan sholat, zakat dan selainnya. Wa yubahu lahu ma syaa dan juga tidak mungkin nyampe pada keadaan yang
dia diperbolehkan melakukan apapun yang dia mau. Itu tidak mungkin. Wa man za'ama dzalika kafaro. Orang yang menyangka ada keadaan semacam itu, maka dia telah kufur. Karena seperti angka 1 ini dalilnya di bawah itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati. Berarti sebelum mati kewajiban menjalankan syariat itu terus ada, nggak mungkin gugur, nggak mungkin hilang. Wa kadzalika yakfuru, begitu juga bisa menjadi kufur orang yang menyangka bahwa syariat Islam ini ada sisi batin yang berbeda dengan sisi zahirnya, yang mana yang batin ini nanti disebut dengan hakikat. Itu kesesatan, kufur. Di sini disebutkan kufur. Jadi agama ini punya zahir yang dilakukan orang pada umumnya, terus ada bagian batin yang disebut hakikat itu yang bertentangan dengan zahir itu. Dan juga biasanya rangkaiannya itu kalau sudah nyampe derajat tertentu sudah diperbolehkan apapun. Nah, ini kesesatan dan kekufuran. Maka dia mentakwil nas-nas qat'i, dalil-dalil atau dawuh Quran hadis yang sudah pasti arahnya, yang sudah tidak bisa ditakwil lagi, tapi tetap ditakwil dan diarahkan ke makna yang lain, bukan makna zahirnya. Contohnya lagi adalah seperti orang yang menyangka bahwa kata malaikat yang ada di Quran hadis itu diartikan al-quwa al-aqliyah, kekuatan akal atau itu mungkin bisa dorongan baik, kekuatan akal atau dorongan kebaikan, itu maksud dari malaikat. Jadi bukan makhluk sendiri yang seperti manusia, tapi diartikan sebagai bukan zati tapi sejenis sifatnya. Nah, itu berarti padahal nasnya sudah qat'i tapi malah diarahkan ke makna lain yang sifatnya itu takwilan. Itu tidak boleh. Dan juga kata syayatin diarahkan ke makna lain, diartikan al-quwa al-wahmiyah, atau itu mungkin bisa diartikan dorongan jelek atau kekuatan ilusi al-wahmiyah, yang ilusi. Itu tidak boleh semacam itu, karena sudah jelas yang namanya malaikat itu ya ada orangnya atau ada makhluknya tersendiri yang hidup, seperti manusia. Setan juga makhluk tersendiri, bukan sifat. Wallahu a'lam.